got a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang yang masih memantau kamu diam-diam, masih kepoin kamu, tapi diam-diam ya. Jadi ya namanya juga diam-diam, nggak ngomong-ngomong. Terus apa sih sebenarnya yang dia pikirin? Kenapa dia masih memantau tapi nggak gerak-gerak, nggak maju-maju gitu loh. Diem-diem lagi gitu ya. Oke, kita lihat nanti sebenarnya dia pikirin tuh apa. Terus kemudian isi hatinya tuh apa ya. Dia yang memantau kamu diem-diem. Oke, well ini agak susah shuffle-nya ya. Karena ini kartunya segede mendoan Purwokerto seperti biasa. Jadi agak membagongkan ya. Oke, kita lihat dulu energi siapa di sini. Apakah seseorang yang kamu pikirkan dialah yang memantau kamu diam-diam atau orang lain? Oke. Di sini ada energi Sagittarius, Aries, Leo. Kemudian oke. Ada energi Gemini, Aquarius, Libra. Oke, ini apa sih? Oke. Lalu ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ada 9 zodiak di sini. Dan Bunda mau tarik untuk inisialnya dia dulu ya. Oke, jadi ini ada 9 zodiak. Dan ada berapa inisial? Well, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, that's it. Ada berapa inisial? Di sini ada H Hotel, ada I India, ada A Alpha, ada D Delta, ada M Mama, ada T Tango, ada E Eko, ada C Jakarta. Kemudian ada U Ultra, ada B Bravo, ada Q Quebec, ada S Sutra. Kemudian ada C Cucak Rowo, ada P Papa, ada L Lucinta Luna. Oke, di sini ada 15 inisial dan ada 9 zodiak. Kita lihat dulu ya kondisi dia yang masih kepoin kamu. Ya, oke. Sebenarnya orang ini memang punya irisan karma sama kamu ya. Artinya memang punya urusan yang belum selesai sebenarnya sama kamu. Oke. Di sini ada The Fool dan aku bingung ini The Hangman, di sini jadinya The Traitor. The Traitor itu artinya pengkhianatan. Ya, ini deck ini memang khususnya, memang tiap-tiap deck itu biasanya memang beda-beda ya. Oke, Bunda bisa lihat kondisinya. Yang jelas saat ini dia sudah punya pasangan atau sudah punya seseorang yang lain. Kalau misalnya dia pernah deket sama kamu, dan bisa jadi ini di sini ternyata dia pernah mengkhianati kamu ya. Di sini ada The Traitor. Oke, Traitor itu pengkhianat ya. Jadi memang pengkhianat, artinya dia memang mungkin pernah berselingkuh atau pernah pergi, pernah berkhianat dari kamu ya. Dan saat ini kondisinya sedang ada seseorang yang lain. Dan dia sebenarnya mungkin udah lelah ya, lelah berpetualang. Ya, lelah berpetualang. Mungkin pada saat ketika berpisah dengan kamu, itu energi petualangannya masih besar. Artinya hasrat petualangannya memang masih besar. Nah, ketika sekarang dia merasa kayak aku udah capek main-main, aku udah capek deh berpetualang kesana sini gitu ya. Dan akhirnya ketika dia lelah berpetualang dan teringatlah dia pada dirimu, makanya dia mulai kepo-kepoin kamu ya. Orang ini kepo-kepoin kamu. Oke, sebenarnya apa sih yang dia pikirkan? Dia pikirkan tentang kamu, kenapa kok dia masih ngepoin kamu ya? Oke. Lihat maksud hatinya dulu. Oh, iya.
Dia sebenarnya ingin meminta maaf ya, wanting to apologize, tapi mungkin masih maju mundur. Pengen meminta maaf ke kamu, tapi belum cukup keberanian untuk datang. Ingin meminta maaf ya, dia sebenarnya ingin meminta maaf. Dan dia ingin berterima kasih ya, berterima kasih kepada kamu. Artinya mungkin ketika kalian in relationship, ketika kalian dulu gitu ya, in relationship atau masih berhubungan itu, kamu sudah melakukan banyak kebaikan buat dia. Jadi dia pengen meminta maaf sebetulnya, pengen berterima kasih, tapi ya sementara dia masih kepo-kepoin aja, memantau dalam diam ya. Artinya menunggu kesempatan. Sambil mengumpulkan keberanian. Keeping quiet, masih tetap diem. Ya, dia masih tetap diem. Namanya juga memantau gitu, memantau diem-diem ya. Oke. Kalau rame-rame itu biasanya namanya kondangan, kan rame-rame. Ya, ini masih diem-diem gitu ya. Mengumpulkan keberanian. Tapi dibalik itu dia masih ada kayak semacam rencana atau keinginan untuk menguasai kamu ya. Menguasai itu artinya pengen menundukkan kamu supaya kamu nurut, supaya kamu hatinya tergerak, menyukai dia gitu ya. Ada seperti itu sih. Jadi dia kayak semacam mengumpulkan kekuatan ya. Ibaratnya kalau pencak silat itu dia lagi pasang kuda-kuda gitu ya. Ya apalagi nih. Iya. Untuk mengajarkan kamu sesuatu, itu pikirannya dia ya. Artinya ada gitu, karena dia kan memantau kamu nih. Artinya ada tulisan atau ada aktivitas kamu itu yang dia tuh mikirnya masih kayak harusnya nggak gitu loh. Harusnya nggak gitu. Jadi dia kayak mau ngajarin sesuatu gitu ke kamu ya, tapi memang sementara masih diam. Oke, sekarang Bunda mau lihat deh perasaannya dia ya. Terus perasaannya dia gimana dong Bunda? Perasaan dia ke kamu. Ini dia juga masih nungguin kamu ya. Nungguin sinyal sebetulnya. Bisa jadi saat memantau kamu itu kalian masih berteman entah di media sosial atau bagaimana. Atau sebetulnya kalian belum lost contact kok ya. Karena dia pun juga menunggu sinyal dari kamu. Makanya dia diem ya. Menunggu sinyal dari kamu. Apakah kamu sepertinya... namanya sinyal itu kelihatan ya. Apakah kamu sepertinya kayak mengirimkan tanda bahwa kamu pun juga masih care sama dia. Oh, dia masih cinta. Perasaannya masih cinta sama kamu. Ya, waktu dulu dia mengkhianati kamu mungkin kilaf ya. Kilaf kok terus-terusan. Ya, kilafnya enak soalnya Bunda. Ya, makanya. Ya, kadang-kadang gini ya. Untuk membuat seseorang itu sadar bahwa dia mencintai kamu, memang mungkin kayak butuh kayak gitu dulu. Jalannya melingkar dulu, muter dulu. Dia butuh ketemu orang lain dulu yang ternyata belangsak. Yang akhirnya membuat dia sadar, oh ternyata orang lain tuh tidak se-qualified atau tidak sebaik kamu gitu ya. Ya. Tapi apa ya, sekalipun memang dia pengen sedang mengumpulkan keberanian untuk ke kamu, tidak ada niatnya untuk kayak menjalin hubungan kembali. Lah gimana, orang dia kan memang udah punya seseorang ya. Dia tidak berniat kayak untuk menjalin kisah kasih kembali sih. Ya, dia murni hanya ingin meminta maaf, hanya ingin berterima kasih, dan hanya ingin bercerita tentang perasaannya bahwa dia cinta kamu sebetulnya. Cuma kan sekarang kondisi itu udah berbeda ya, hopeless, udah nggak ada harapan untuk kalian bersama lagi. Mana kan dia udah punya pasangan, dan bisa jadi kamu pun mungkin sudah punya pasangan. Jadi ya hopeless lah, gimana udah nggak bisa kok. Cuma ya daripada dipendam ya, namanya perasaan, dia pengen menyatakannya kepada kamu. Makanya dia masih memantau dalam diam. Nah setelah itu mungkin kalau misalnya dia udah ngomong di sini let me go, ya udah biarin aku pergi. Dan dia pun mungkin setelah dia ngomong tentang perasaannya semua ke kamu, mungkin dia pun baru bisa tenang ya, baru bisa ikhlas gitu ya. Ya orang kadang-kadang begitu sih, dikejar oleh perasaan bersalahnya sendiri, dikejar oleh ganjelan-ganjelan ada sesuatu yang dia mau ucapkan tapi nggak bisa ya. Oke, terus Bunda mau cek. Lalu apa langkah dia selanjutnya kepada kamu? Tapi ini dia tidak
misalnya pun datang itu dia tidak ingin menghancurkan atau mengacaukan hatimu ya. Memang pure tadi yang seperti Bunda bilang. Dia pun juga tidak akan sedang membawa kamu untuk kegeeran ya di dalam percintaan atau bagaimana. Iya, dia akan menyatakan cinta kepada kamu. Soon ya. Dia akan menyatakan cinta kepada kamu. Oke. Dan kalau misalnya ada hutang pihutang di antara kalian, dia akan membayarnya. Ya. Entah mungkin baru sebagian atau memang dia akan bayar full, tapi dia akan datang untuk menyatakan cinta perasaannya. Dan kalau misalnya dia pernah merugikan kamu secara finansial, dia akan membayarnya. Oke, kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Karena hidupnya belangsak, guys. Ya. Wheel of Fortune dalam kondisi kebalik, berputar. Dulunya dia di atas, sekarang dia di bawah. Ya. Mungkin dulu ketika dia di atas, dia tidak menghargai kamu, dia menghina kamu, ya. Tapi ketika sekarang dia berada di bawah, dia merasa kayak mungkin ini azab ya. Azab dari memperlakukan kamu dengan semena-mena gitu. Jadi dia merasa kayak feeling guilty di sini ya. Dan kondisinya udah berbalik. That's why dia mau datang kepada kamu. Oke. Terus Bunda, kira-kira kapankah dia akan datang? Semesta berikan petunjuk benar akan datang ya, yang memantaumu dalam diam. Apa rencananya? Yang memantaumu dalam diam, isi hati dan rencananya. Kalau sekarang belum. Ini bukan waktu yang tepat ya untuk dia datang minta maaf. Makanya dia masih diem-diem. Kan masih memantau ya. Masih mengumpulkan kekuatan. Belum sekarang. Oke, ya. Sebaiknya kamu memang mungkin tidak perlu berharap. Atau tidak perlu berharap untuk dia datang atau bagaimana. Nggak usah dulu ya. Biarkan semesta itu no need to hurry. No need to hurry. Oh, ngomongnya mesti gitu dong. Bunda ini bahasa Inggris, tapi medok bahasa Inggrisnya ya, oke. Yang jelas ini tidak dalam waktu dekat, artinya ya karena kan memang masih diem-diem, dia masih mengumpulkan tenaga, masih mengumpulkan kekuatan, tapi don't worry, yang pasti ini dia akan datang kepada kamu, meminta maaf, menyatakan cinta, dan berterima kasih kepada kamu. Oke, nggak apa-apa, sabar, ditunggu saja ya. Terus ya reaksinya nanti kamu terserah, kamu mau reaksi bagaimana. Tapi orang ini yang jelas bermaksud baik karena dia tidak sedang mencoba mempermainkan perasaan kamu dengan ngajakin kamu balikan lagi sih, enggak sih ya. Enggak ya. Karena ya menghormati ya, dia udah ada pasangan, mungkin kamu pun juga begitu ya. Oke. Bunda mau buka deh satu saran buat kamu ya. Satu saran buat kamu, yang jelas ini nggak usah ditunggu-tunggu. Mungkin kalau misalnya kamu udah mengerti dan mengenali orangnya ya, nggak usah ditunggu-tunggu. Saran dari semesta buat kamu. Situasinya saat ini belum jelas, jadi sabar, ditunggu ya. Sabar, oke. Ya. Tadi Bunda sempat bilang ya, dia menunggu kamu, ngasih kode. Nah, ini kalau misalnya kamu udah tahu orangnya, dan kamu masih bisa reach him out or reach her out, artinya kamu masih bisa menjangkau dia. Entah mungkin lewat postingan sosial media, atau kirim pesan lewat temen, kamu bisa kasih sinyal ya. Misalnya kalau di sosial media kamu bisa nge-like or nge-love postingan dia, di WhatsApp atau di mana. Atau kalau misalnya kalian nggak ada terhubung lewat sosial media, tapi kalian terhubung lewat teman, kamu bisa ngomong titip salam. Udah gitu aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok kirim salam. Kan cuma salam ya. Kalau kirim duit, lain. Oke. Sekarang Bunda mau tarik readingan ini, resonate buat, ya tadi kan memang dia nunggu sinyal. Nah begitu kamu kirim dia sinyal, dia akan melakukan pergerakan, oke? Dan sekarang Bunda mau tarik readingan ini, resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa aja. Ada Libra di sini. Oke. Ada Capricorn. Oke. Ada Pisces. Oke. Ada Taurus di sini. Oke.
Kemudian ada Leo. Oke, ada 5 zodiak ya. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisial ya. Untuk inisialnya, semesta berikan petunjuk dan berikan petunjuk. Di sini ada K Kilo, ada T Tenggo, ada U Ultra, ada G Gajah. Kemudian ada E Eko. Untuk K Kilo energinya cukup kuat. Ada M Mama, ada O Oscar, ada D Delta, ada J Jakarta, ada V Vivo, ada X Extra, ada Evanta, ada Enona, ada S Sutra, ada J Jakarta. Untuk J Jakarta energi cukup kuat. Dan ada C Cucak Rawo, ambil satu lagi deh. Susah amat sih ini. Ada I India. Oke, well. Kesayangan, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya. Segala doa yang terbaik, Bunda yang terbaik untukmu kesayangan. I love you. Bye-bye.